Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sutemisih. Saya dari kelas 11-1. Saya akan menjelaskan tentang penyakit gagal jantung dan jantung koroner. Yang pertama, pengertian gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi ketika jantung melemah sehingga tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih rentan terhadap orang yang berusia di atas 65 tahun. Gagal jantung atau heart failure juga dikenal dengan gagal jantung koksetif. Terlepas dari namanya, kondisi ini bukan berarti jantung benar-benar mati, melainkan jantung tidak dapat berfungsi dengan baik. Penyebab dan gejala gagal jantung. Yang pertama, penyebab gagal jantung adalah kondisi atau penyakit yang membuat jantung melemah atau mengalami kerusakan. Nah, pengobatan dari gagal jantung bertujuan untuk meredakan gejala dan meningkatkan kekuatan jantung. Metode pengobatannya dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu obat-obatan, operasi, hingga pemasangan alat pada jantung. Misalnya CRT dengan alat pacu jantung untuk defibrilator. Untuk kasus yang parah, operasi transplantasi jantung bisa menjadi pertimbangan. Pencegahan utama gagal jantung adalah dengan menjalani gaya hidup sehat, yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan membatasi asupan garam, gula, lemak jenuh, serta berolahraga secara rutin. Selain itu, pemeriksaan kesehatan secara rutin terutama tekanan darah, gula, dan kolesterol juga perlu dilakukan untuk mendeteksi gangguan kesehatan yang dapat menyebabkan gagal jantung. Nah, penyakit jantung koroner selanjutnya yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Pada awalnya, kondisi ini mungkin menyebabkan gejala, namun sumbatan total pada arteri koroner dapat menyebabkan serangan jantung. Penyebab penyakit jantung koroner yaitu dimulai sejak terdapat penumpukan atau plak lemak di dalam arteri koroner. Banyak faktor yang bisa menyebabkan resiko terjadinya kondisi tersebut, antara lain merokok, menjalani pola makan yang tidak sehat, menderita tekanan darah tinggi, memiliki kolesterol tinggi. Pengobatan penyakit jantung koroner yaitu umumnya melibatkan perbaikan pola hidup yang akan dikombinasikan dengan obat-obatan atau prosedur penulis. Dokter akan menyarankan pasien untuk menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi dengan lengkap dan seimbang, mengurangi atau berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, berhenti merokok, dan menjaga berat badan ideal, serta berolahraga secara teratur. Dokter juga dapat meresepkan obat-obatan untuk mengatasi penyakit jantung koroner. Misalnya, pengecer darah seperti aspirin dan clopidogrel untuk membantu mencegah pembekuan darah, serta statin seperti atorvastatin dan simvastatin dan rosuvastatin untuk menurunkan kolesterol darah dan lain-lain. Jika obat-obat sudah tidak efektif untuk mengatasi gejala tersebut, pasien akan menjalani operasi seperti pemasangan ring jantung di arteri koroner yang menyempit untuk melancarkan aliran darah dan mencegah penyempitan terulang. Dan bypass jantung, yaitu untuk mengalihkan aliran darah pada arteri koroner yang menyempit ke pembuluh darah baru yang diambil dari bagian tubuh lain kemudian dipasang ke jantung. Selanjutnya, kita akan ke pencegahan penyakit jantung koroner. Dapat dicegah melalui pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang, berolahraga secara rutin, berhenti merokok, membatasi konsumsi minuman beralkohol, serta mengelola stres dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clara Fikaira. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit takikardia dan bradykardia. Yang pertama, takikardia adalah kondisi jantung berdetak lebih dari 100 kali per menit yang bisa normal saat olahraga atau tidak normal saat istirahat.
Kondisi ini dibagi menjadi takikardia sinus atau detak cepat tapi teratur, dan arritmia atau detak cepat dan tidak teratur. Penanganannya bervariasi, mulai dari penyesuaian gaya hidup hingga prosedur medis seperti manuver vagal, obat-obatan, kardioversi, atau ablasi. Dan tujuan utamanya mengendalikan detak jantung dan mencegah komplikasi seperti gagal jantung atau stroke. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pengertian takikardia. Takikardia adalah kondisi detak jantung melebihi 100 kali per menit yang dapat disebabkan oleh faktor normal, penyakit, atau gangguan irama jantung, biasa disebut aritmia. Takikardia terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, takikardia sinus, yaitu detak jantung cepat namun teratur, biasanya karena respon tubuh terhadap olahraga, stres, atau penyakit. Yang kedua, aritmia, detak jantung cepat yaitu detak jantung cepat dan tidak teratur akibat gangguan sinyal listrik di serambi atau bilik jantung. Berikut penyebab takikardia. Yang pertama, takikardia sinus. Penyebabnya olahraga berat, kafein berlebihan, nyeri, infeksi, stres, dehidrasi, atau pendarahan berat. Yang kedua, aritmia. Aritmia atrium, yaitu gangguan sinyal di atrium yang menyebabkan detak cepat tidak teratur. Disebut fibrilasi atrium. Cepat teratur lemah biasa disebut atrial flutter, atau cepat teratur biasa disebut takikardia supraventrikular. Penyebabnya bisa penyakit arteri koroner, miokarditis, perikarditis, emboli paru, hipotermia, atau konsumsi alkohol berlebihan. Yang ketiga, aritmia ventrikal. Penyebabnya itu gangguan sinyal di ventrikular yang menyebabkan detak sangat cepat dan tidak efisien. Kondisi ini bisa berkembang menjadi fibrilasi ventrikal yang fatal. Penyebabnya bisa penyakit jantung koroner, gagal jantung, kardiomiopati, atau penyalahgunaan nafza. Adapun pencegahan takikardia sebagai berikut. 1. Berhenti merokok dan hindari alkohol atau kafein berlebihan. 2. Pertahankan berat badan ideal dan jaga tekanan darah serta kolesterol normal. 3. Olahraga rutin dan konsumsi makanan sehat bergizi seimbang. 4. Hindari penggunaan nafza, kelola stres dan hidup cukup, dan istirahat cukup, dan lain-lain. Adapun pengobatan takikardia. Yang pertama, takikardia sinus. Pengobatannya itu mengatasi penyebabnya seperti mengelola stres atau mengobati penyakit yang mendasarinya. Kedua, pasien takikardia atau supraventrikular, yaitu mengatur gaya hidup atau istirahat cukup, hindari alkohol atau kafein seperti rokok. 3. Aritmia. Yang pertama, manuver gagal, yaitu memberikan tekanan tertentu untuk memperlambat detak jantung. Kedua, obat, pemberian obat anti aritmia atau pengencer darah. Ketiga, kardioversi, mengirimkan sengatan listrik ke jantung untuk menormalkan irama. Keempat, ablasi, yaitu memburnya jalur listrik jantung yang abnormal menggunakan kateter. 5. Pemasangan alat pacu jantung, yaitu menanamkan alat untuk memancarkan sinyal listrik pengatur detak jantung. Yang kedua, penyakit bradykardia. Bradykardia adalah kondisi jantung berdetak lebih lambat dari normal atau di bawah 60 kali per menit yang bisa menyebabkan gejala seperti pusing, lemas, sesak napas, atau pingsan jika jantung tidak dapat memompa cukup darah. Penyebabnya bervariasi, termasuk gangguan sinyal listrik dari nodi sinus,
hambatan aliran listrik jantung, kondisi seperti serangan jantung atau hipotiroidisme, serta gaya hidup tidak sehat. Pengobatan bergantung pada tingkat keparahan, bisa berupa pengobatan penyebabnya, penyesuaian dosis obat, atau pemasangan alat pacu jantung. Berikut penyebab penyakit brikadia. Yang pertama, gangguan kelistrikan jantung. 1. Gangguan pada nodi sinus atau sumber sinyal listrik jantung. 2. Hambatan pada aliran listrik atau AV block. Yang kedua, kondisi medis. 1. Serangan jantung. 2. Penyakit jantung bawaan. 3. Peradangan otot jantung atau miokarditis. 3. Hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid. 5. Gangguan keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, faktor lain. 1. Efek samping obat-obatan tertentu. 2. Penyalahgunaan alkohol dan merokok. 3. Usia lanjut. 4. Atlet yang sangat bugar atau umumnya normal. Berikut pengobatan penyakit brikadia. Yang pertama, mengatasi penyebab, yaitu jika disebabkan oleh hipotiroidisme, atasi kondisi tersebut. Jika disebabkan obat, dokter akan menyesuaikan dosis, mengganti atau menghentikan obat. Yang kedua, alat pacu jantung. Jika pengobatan lain tidak berhasil atau kondisi memburuk, alat pacu jantung bisa ditanam di dada untuk menjaga detak jantung tetap normal. Berikut pencegahan penyakit brikadia. Meskipun tidak selalu dapat dicegah, risiko bradikardia bisa dikurangi dengan 1. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rendah gula dan garam. 2. Menjaga berat badan ideal. 3. Berolahraga secara rutin. 4. Tidak merokok dan membatasi alkohol. 5. Mengelola stres dengan baik. 6. Melakukan pemeriksaan rutin seperti cek tekanan darah, kolesterol, dan gula darah. Kenalkan, nama saya Ariel Vinja Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan penyakit perikarditis. Perikarditis adalah peradangan pada lapisan tipis berbentuk kantong yang melapisi jantung atau perikardium. Perikardium berfungsi untuk menjaga agar jantung tidak berpindah posisi serta melindungi jantung dari gesekan atau penyebaran infeksi dari jaringan lain. Penyakit yang menimbulkan gejala nyeri dada ini dapat terjadi di segala usia. Meski begitu, perikarditis paling banyak terjadi di usia 20-50 tahun, terutama pada pria. Berikut penyebab penyakit perikarditis. Sebagian besar kasus perikarditis tidak diketahui penyebabnya, tetapi ada beberapa hal yang diduga dapat menjadi penyebab perikarditis, yaitu infeksi bakteri, infeksi virus seperti COVID-19, rubella, dan influenza. Kanker dari organ lain yang menyebabkan ke perikardium, serangan jantung, cedera pada dada, komplikasi akibat operasi jantung, dan lain-lain. Berikut cara mencegahnya. Sebenarnya tidak ada cara pasti untuk mencegah perikarditis, akan tetapi cara-cara berikut dapat mengurangi risiko penyakit tersebut. 1. Rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Menghindari kontak dengan orang-orang yang sedang sakit. Menjalani vaksinitas COVID-19, rubella, dan influenza sesuai dengan dokter. Cara mengobatinya. Penderita perikarditis ringan bisa sembuh dengan beristirahat dan mengkonsumsi obat-obat pereda nyeri. Namun selama masa penyembuhan, penderita perlu menghindari aktivitas fisik yang berlebihan karena dapat memicu kekambuhan di samping obat pereda nyeri. Dokter juga mungkin akan memberikan obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Obat antiinflamasi non-steroid berfungsi untuk mengurangi peradangan di perikardium dan meredakan nyeri dada. Obat yang dapat diberikan adalah ibuprofen dan aspirin. Antibiotik. Obat antibiotik hanya diberikan jika perikarditis disebabkan oleh infeksi bakteri. Penderita perikarditis yang tergolong parah dan mengalami komplikasi perlu dirawat di rumah sakit. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dokter untuk mengatasi kondisi ini adalah perikardiontesis. Perikardiontesis dilakukan untuk mengeluarkan tumbuhan cairan dari ruang perikardium. Pada prosedur ini, dokter akan menyedot cairan menggunakan jarum dan selang kecil. Perikardiotomi.
Operasi ini perlu dilakukan bila perikardium mengalami perikardistomi, bertujuan untuk mengambil bagian yang kaku disebut sehingga pompa jantung dapat kembali normal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Parasima. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit aritmia. Aritmia adalah gangguan kesehatan yang terjadi pada irama jantung. Penyakit ini menyebabkan detak jantung mengidapnya terasa tidak teratur yang bisa lebih cepat atau lebih lambat. Kondisi ini bisa terjadi karena impuls elektrik yang berfungsi mengatur detak jantung agar tetap normal, tidak bekerja dengan baik atau mengalami gangguan. Gangguan pada organ jantung ini tidak boleh disepelekan. Begitu saja, aritmia yang tidak mendapatkan penanganan segera bisa memicu komplikasi serius hingga memicu gagal jantung. Penyebab aritmia yaitu 1. Ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah. Kadar elektrolit seperti kalium, natrium, kalsium, dan magnesium dapat mengganggu impuls listrik jantung sehingga mengakibatkan aritmia. 2. Penggunaan narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang dapat memengaruhi kerja jantung sehingga meningkatkan resiko kondisi ini. 3. Efek samping obat-obatan. Beberapa obat, batuk, dan pilek yang dijual bebas dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami aritmia. Dan 4, yaitu banyak mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan dapat memengaruhi impuls listrik jantung sehingga meningkatkan resiko terjadinya aritmia. Pengobatan aritmia. Ada beberapa langkah yang umumnya dokter lakukan untuk mengobati kondisi ini, yaitu 1. Obat-obatan. Misalnya obat-obatan penghambat beta untuk menjaga denyut jantung tetap normal dan obat-obatan antikoagulan untuk menurunkan risiko terjadinya penggumpalan darah dan stroke. 2. Alat picu jantung untuk menjaga detak jantung tetap normal pada kasus-kasus tertentu. Selanjutnya itu pencegahan aritmia. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat mencegah aritmia, yaitu 1. Menghindari dan mengurangi stres. 2. Mengonsumsi makanan sehat. 3. Menjaga berat badan agar tetap ideal. Dan yang keempat yaitu tidak sembarangan mengonsumsi obat dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Fujaya dari kelas 11-1. Ingin menjelaskan tentang penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung adalah kondisi ketika katup jantung tidak dapat membuka dan menutup dengan sempurna. Kondisi ini menyebabkan aliran darah di dalam jantung dan keluar dari jantung tidak lancar. Penyakit katup jantung dapat ditandai dengan suara jantung yang tidak normal, nyeri dada, pusing, dan sesak nafas. Pengobatan penyakit katup jantung. Penanganan penyakit katup jantung disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Umumnya, dokter akan menyarankan pasien untuk menerapkan gaya hidup sehat seperti tidak merokok, mengonsumsi makanan yang baik untuk jantung, mengelola stres dengan baik, dan beristirahat dengan cukup. Pencegahan penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung dapat dicegah dengan menangani penyakit atau infeksi yang berisiko menyebabkan masalah pada katup jantung, di antaranya pertama, mengobati infeksi Streptococcus sendini mungkin agar tidak berkembang menjadi demam reumatik yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit katup jantung. Kedua, mengobati endokarditis sedini mungkin. Ketiga, menerapkan kebersihan gigi dan mulut untuk mencegah infeksi pemicu penyakit katup jantung.
Keempat, mengonsumsi obat dan kontrol secara rutin jika memiliki penyakit kronis yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusakan katup jantung seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit autoimun atau diabetes. Penyebab penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung dapat terjadi sejak lahir atau baru berkembang saat dewasa akibat kondisi kesehatan tertentu. Berikut ini adalah penjelasannya. Penyakit katup jantung bawaan. Penyakit katup jantung jenis ini terjadi akibat adanya gangguan pada proses pembentukan jantung di rahim. Kelainan ini dapat terjadi sendiri atau bersamaan dengan penyakit jantung bawaan. Umumnya penyebab dari penyakit katup jantung bawaan sulit untuk diketahui. Kelainan kongenital yang menyebabkan gangguan pada jaringan ikat seperti sindrom Marfan juga dapat menyebabkan kelainan pada katup jantung sejak lahir. Meski begitu, penyakit katup jantung tidak pasti terjadi pada semua penderita sindrom Marfan. Penyakit katup jantung juga bukan bawaan lahir. Penyakit katup jantung ini terjadi akibat adanya kondisi atau penyakit lain yang diderita seperti tekanan darah tinggi, aterosklerosis, gagal jantung, kardiomyopati yaitu kelainan otot jantung, kerusakan jaringan akibat serangan jantung, endokarditis yaitu peradangan pada lapisan dalam jantung, penyakit autoimun, diabetes, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Inaya Raisa Hanum. Saya akan menjelaskan tentang kardiomyopati. Kardiomyopati adalah penyakit akibat kelainan di otot jantung. Penyakit ini ditandai dengan melemahnya kemampuan jantung untuk memompa darah. Gejala kardiomyopati bisa bervariasi, mulai dari tubuh mudah lelah, napas pendek, pusing, hingga nyeri dada. Penyebab kardiomyopati berdasarkan penyebabnya. Kardiomyopati dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada dilated kardiomyopati, hypertonic kardiomyopati, restricted kardiomyopati, dan yang keempat ada arrhythmogenic right ventricular cardiomyopati atau ARVC. Kardiomyopati jenis ini terjadi akibat adanya jaringan parut di otot bilik kanan jantung. Pengobatan kardiomyopati tergantung pada gejala serta keparahan kondisi pasien. Penderita kardiomyopati ringan yang belum mengalami gejala apapun dianjurkan untuk menerapkan pola hidup seperti 1. Menjaga berat badan tetap ideal. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang ketiga, mengelola waktu tidur dan istirahat. Yang keempat, mengolah stres dengan baik, dan lain-lain. Jika kardiomyopati sudah menimbulkan gejala, dokter dapat memberikan pasien beberapa jenis obat di bawah ini. Yang satu itu ada obat anti aritmia untuk mengatur agar detak jantung tetap teratur dan mencegah aritmia. Yang kedua itu obat antihipertensi untuk menjaga dan mengelola tekanan darah. Yang ketiga, obat antikoagulan atau pengenceran darah untuk mencegah terbentuknya penggumpalan darah yang dapat memperparah kardiomyopati, dan lain-lain. Jika obat-obatan tidak mampu meredakan gejala kardiomyopati yang sudah terlalu parah, pasien dapat menjalani operasi jantung. Jenis operasi yang dilakukan antara lain 1. Implan alat pacu jantung atau pacemaker. Alat pacu jantung atau pacemaker adalah alat yang mengalirkan impuls atau aliran listrik ke jantung agar denyut jantung menjadi teratur. Yang kedua ada operasi mioktomi. Operasi mioktomi dilakukan dengan cara membuang sebagian jaringan otot jantung yang tidak normal. Pencegahan kardiomyopati yang disebabkan oleh faktor genetik tidak dapat dicegah. Namun secara umum resiko terjadinya kardiomyopati dan penyakit jantung lainnya dapat diturunkan dengan menjalani pola hidup sehat. Seperti 1. Mengurangi berat badan jika mengalami obesitas. Yang kedua, beristirahat yang cukup. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Yang keempat itu mengelola stres dengan baik. Dan kelima itu menghentikan kebiasaan merokok. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Rasel Profi, saya di kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit endokarditis. Endokarditis adalah peradangan di endokardium, yaitu lapisan bagian dalam jantung. Peradangan ini umumnya disebabkan oleh bakteri, tetapi bisa juga disebabkan oleh virus atau jamur.
Endokarditis merupakan penyakit peradangan yang jarang terjadi. Penyakit ini hanya dialami 3-10 orang dari 100.000 orang dan jarang menyerang orang yang jantungnya sehat. Penyebab dari penyakit endokarditis ini terjadi ketika kuman masuk ke aliran darah dan bergerak menuju jantung. Kuman tersebut lalu menempel di katup jantung dan mengalami gangguan atau di jaringan jantung yang rusak. Selanjutnya, kuman tersebut akan berkembang biak di lapisan dalam jantung. Cara mencegah penyakit endokarditis dapat dicegah dengan menghindari paparan kuman yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah 1. Menjaga kebersihan gigi dan mulut. 2. Memeriksakan diri ke dokter gigi secara teratur setiap 6 bulan. 3. Menghindari perilaku yang dapat memicu infeksi seperti menggunakan jarum suntik yang tidak steril. 4. Melakukan pemeriksaan rutin ke dokter bila memiliki riwayat endokarditis. Sebelumnya pernah menjalani operasi cangkok, katup jantung atau memiliki penyakit jantung bawaan. Terus pengobatan dari endokarditis umumnya dapat sembuh dengan pemberian obat-obatan, namun pada beberapa kasus prosedur bedah perlu dilakukan, terutama jika pasien memiliki katup penting prostetik, menderita infeksi endokarditis yang tidak kunjung membaik, mengalami gagal jantung yang parah atau terdapat abses jantung.